Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tugas sejarah tentang yang pertama David et Empire, yang kedua kultur style, yang ketiga politik pintu terbuka, yang keempat politik etis. David et Impera, kapan diterapkan dan oleh siapa? 1. Politik pecah belah merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai abad 15. 2. David et Impera pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda melalui VOC. B. Mengapa diterapkan? 1. Untuk bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. C. Bagaimana penerapannya? Awalnya, politik pecah belah merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad 15. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Perancis, bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam, terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga politik pecah belah tidak lagi sekedar sebagai strategi perang, namun lebih menjadi strategi politik. D. Dampak saat itu dan sekarang. Saat itu menjadikan rakyat kelaparan dan kematian. Sekarang, selain itu, mereka juga lebih mengetahui tata cara perdagangan. Kapan diterapkan dan oleh siapa? Sistem tanam paksa kultur stelsel yang terjadi pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Mengapa diterapkan? Belanda menerapkan sistem kultur stelsel ini untuk mengembalikan kondisi keuangan mereka yang krisis usai perang Diponegoro, dan juga untuk memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial. Bagaimana penerapannya? Seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Dampak saat itu dan sekarang. Dampak saat itu negatif. Rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja paksa dan juga membayar pajak. Positif, masyarakat mengenal teknik-teknik pertanian baru. Dampak untuk sekarang, masyarakat sangat mudah melakukan penanamannya karena sudah banyak mengenal teknik-tekniknya. Kapan diterapkan dan oleh siapa politik pintu terbuka? Politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga 1900. Seiring dengan dimulainya pelaksanaan politik pintu terbuka, para pengusaha swasta barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mengapa diterapkan politik pintu terbuka? Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk mengingatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang. Bagaimana penerapan politik pintu terbuka? 1. Pemerintah hanya sebagai pengawas. 2. Membuat rakyat menderita. 3. Keuntungan melimpah pada pihak swasta. 4. Industri kerakyatan mati. Penjelasan ada politik pintu terbuka ini, golongan liberal Belanda punya pendapat kalau kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia harus ditangani oleh pihak lain, pihak swasta, sedangkan pemerintah cukup menjadi pengawas saja dalam pelaksanaan ekonomi yang berjalan di Indonesia tersebut. Hal ini terjadi karena di tahun 1860 politik batik slot mencari keuntungan besar, mendapatkan pertentangan dari golongan liberalis dan juga humanitaris. Hal tersebut membuat liberal kapital mendapat kemenangan dengan memperoleh dukungan terbanyak di parlemen. Dampak politik pintu terbuka saat itu dan sekarang. Dampak saat itu politik pintu terbuka, meningkatnya jumlah pengusaha asing yang menanamkan modalnya di Hindia Belanda.
Banyak munculnya perkebunan swasta asing di Hindia Belanda, berkembangnya kegiatan pertambangan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Pulau Bangka. Dampak sekarang politik pintu terbuka, meningkat jumlah pengusaha modern melalui media sosial yang lebih mudah untuk disebarkan ke luar negeri. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini diterapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van Deventer. Pemerintah Belanda memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Politik etis digunakan untuk menyelamatkan hak rakyat Indonesia. Selain itu, politik etis juga dijadikan sebagai desakan golongan liberal kepada parlemen kolonial Belanda. Penerapan politik etis diimplementasikan dalam 3 unsur yang disebut sebagai trias etika, terdiri dari irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Irigasi atau pengairan yang diusulkan oleh Belanda bertujuan untuk mengairi perkebunan dan pertanian milik pribumi. Irigasi menjadi kebutuhan vital bagi para petani. Setelah politik etis dilaksanakan, dampak yang terlihat nyata yaitu munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran irigasi, dan terjadian perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi.